Nah, ketika di siang hari bulan puasa, si abid ini, ahli ibadah ini berpapasan dengan orang mabuk, serentengan orang ini, mabuk. Si orang tadi dilihat orang tadi, ada si abid ahli ibadah ini. Ada ahli ibadah, ada orang soleh, ada seorang wali. Apa kata orang yang mabuk tadi? Astagfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah, aku telah dilihat oleh orang yang soleh ini, malu aku, malu. Akhirnya beliau memalingkan wajahnya. Si abid juga demikian, dia memalingkan wajahnya, dipalingkan juga wajahnya. Akhirnya tidak lama kemudian Allah mentakdir kedua-duanya ini meninggal. Bertatapan sama-sama memalingkan wajah, meninggal kedua-duanya. Begitu meninggal si abid ini dirangkul oleh malaikat, dipeluk oleh malaikat, dikawal oleh malaikat, sebagaimana janji Allah. Orang yang wafat dalam keadaan beribadah, dia soleh, dia setia kepada Allah, dirangkul oleh malaikat, dirangkul sampai kepada surganya Allah, kenikmatan Allah. Ini dimaksud fi manzilatul ula. Jadi manzilah yang pertama yaitu fi makbarah, alam kubur, nikmat alam kuburnya. Kata Allah, lah, salah ini tempatnya. Ya Allah, salah. Orang yang mabuk di siang hari, masukkan dia di dalam kenikmatanku, sedangkan abid tadi 400 tahun beribadah kepadaku, azab dia di alam kuburnya. Bingung malaikat. Ini malaikat Raqib dan Atid, Munkar dan Nakir gak paham nih Pak ya. Jadi ada hikmah di sini yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, petunjuk, sehingga kita dapat duduk di tempat ini. Tiada lain, ini adalah bentuk rasa cintanya Allah kepada kita. Manakala hamba itu dicinta oleh Allah, maka dia didekatkan dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dan manakala Allah benci kepada hambanya, hamba tersebut akan digiring di tempat-tempat yang Allah tidak menginginkan rahmatnya turun di tempat itu. Maka penting, di dalam kehidupan ini tiada lain yang harus kita perhatikan, sudahkah Allah ridha kepada kita? Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Umar, kita nggak usah bingung untuk urusan rezeki, nggak usah bingung kita. Untuk urusan masalah jodoh, nggak usah bingung. Untuk urusan kesehatan kita nggak usah bingung. Untuk urusan masalah apapun yang ada di dunia ini, semua di dalam skenario-nya Allah. Semua, apapun. Kita mau mati sekarang, kita mau mati besok, kita mau mati lusa, itu sudah ada yang ngatur. Dan kita tidak usah memikirkan, tidak usah memikirkan bagaimana kita untuk rezeki, bingung, nggak ada rezeki, bingung akan kesehatan kita, bingung atas segala sesuatu. Nggak usah bingung, itu Allah semua yang ngatur. Nggak perlu kita bingungkan semua itu. Yang harus kita bingungkan cuma satu, bagaimana Allah ridho kepada kita, itu aja. Nggak penting kita berpikir kita cari penghasilan dari mana, kalau tidak kita bisa mati. Nggak usah kita pikirkan, kita nggak percaya sama Allah. Cicak itu Allah sediakan makanannya dari mana? Dari sesuatu yang terbang. Dia gerak nggak bisa, cuman bisa nempel di dinding. Allah yang sediakan makanan di dalam, dekat dengan dia, dimakan, disuapin oleh Allah tiap hari itu cicak itu. Makanannya itu terbang, dianya di bawah. Gimana? Jangankan seperti itu, tahu ulat ya, ulat yang ada di dalam tempurung, ulat yang ada di dalam tempurung, gemuk semua juga. Ulat loh, ulat di dalam tanah, dia nggak bisa kemana-kemana, gemuk juga, diberikan rezeki oleh Allah. Jadi urusan masalah rezeki kita nggak usah bingung.
Allah sudah menyediakan. Masalah jodoh, nggak usah bingung, Allah yang akan mempersiapkan. Masalah kesehatan, tanggungan Allah. Segala sesuatu sudah ditanggung rezekinya oleh Allah. Mulai hewan yang melata, ikan di laut, burung yang terbang, kuman di dalam tubuh kita, ini dikasih rezeki oleh Allah. Kuman, bayangkan, ini kuman. Bakteri, itu dikasih rezeki sama Allah, kasih makanan. Masa kita enggak? Enggak usah kita berpikir. Setiap langkah apa yang kita lakukan, tiada lain, kita hanya berharap Allah ridho kepada kita, Allah merestui kita. Cukup dengan itu. Kalau sudah Allah ridho kepada kita, semuanya akan menjadi indah, semuanya akan menjadi lapang. Kesumpekan kita hilang, kesedihan kita hilang, kesulitan kita hilang semuanya ketika Allah ridho kepada kita. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan ridho Allah? Tiada lain, bagaimana kita juga harus lebih ridho kepada Allah. Kita harus ridho kepada Allah. Ridho apa? Atas segala semua keputusannya Allah. Allah memberikan kita apapun, ridho. Ya Allah, Engkau menjadikan aku seperti ini, ridho. Ya Allah, Engkau mentakdir aku kena musibah, ridho. Ridho. Lapang dada kita atas segala sesuatu yang telah Allah takdirkan kepada kita, maka akan cerah hidup kita. Tapi manakala kita sudah berburuk sangka kepada Allah, kita berpikiran jelek kepada Allah, maka yang kau akan mendapati segala sesuatu semuanya jelek. Nah, di sini kita harus memahami secara mendalam segala sesuatu yang sifatnya baik, yakinlah itu berasal dari Allah. Kita bisa duduk di majelis taklim, kebaikan siapa? Kebaikan Allah. Saya bisa ngajar ilmu, kebaikan siapa? Kebaikan Allah. Kita bisa sholat, atas apa? Kebaikan Allah. Allah baik kepada kita, bukan kita yang baik, bukan. Allah yang cinta kepada kita, Allah menurunkan rahmat kepada kita, sehingga kita bisa sholat ini atas dasar kebaikan Allah kepada kita. Jadi jangan kita berpikir, saya sholat ini karena saya berbuat baik. Salah. Kita tidak bisa berbuat baik kecuali Allah yang telah mentakdir kita menjadi orang yang baik. Manakala kita punya pemikiran yang semacam itu, maka kebaikan apapun yang kita lakukan, tidak ada sedikit pun ada rasa kesombongan. Jadi kalau seseorang itu, kenapa kita bisa mendengar Mahatma Gandhi itu sepanjang hidupnya dia hanya beramal soleh, senyum, nolong orang, tidak pernah mencuri. Tapi kenapa dia dihukumi di neraka? Kenapa? Karena kafir. Terus ada lagi yang namanya Bunda Teresa. Itu setiap hari tidak ada waktunya kecuali hanya menolong anak-anak yatim yang terlantar. Masuk neraka. Kenapa? Karena kafir. Jadi kenapa kebaikan sepanjang hidupnya dia berbuat baik, tapi kok tetap tidak masuk surga? Kenapa? Karena merasa kebaikan itu berasal dari dirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan baik kita jika didasari kita yang baik, bukan Allah, apa bedanya kita dengan orang kafir? Sama, kufur. Jadi kalau kita berbuat baik, merasa saya ini berbuat baik, saya bisa sedekah, saya bisa beribadah, ini karena Allah telah berbuat baik kepada saya. Nah, jika kita bisa berprasangka semacam itu, kita bisa berpikir semacam itu, segalanya akan menjadi indah. Tapi kalau sudah berpikir, saya ini sudah seperti ini, seperti itu, tapi kok masih salah, ya karena engkau merasa dirimu baik dan tidak akan pernah mencapai kedudukan para sahabat itu ya. Makanya diceritakan di sini ya, sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada fawaid di sini. Di samping di bab nikah, masih di bab masalah nikah ini, di samping telah diriwayatkan keutamaan menikah, maka yang terpenting daripada menikah itu apa sih? Kita bisa kontrol diri.
kita bisa menguasai diri, kita bisa mengontrol nafsu. Nafsu di bawah kendali kita, bukan kita yang dikendalikan oleh nafsu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul lil mu'minina," katakan kepada segenap orang yang beriman kepadaku, kata Allah, "Ya'udzu min absarihim wa yahfadzu furujahum," bahwa mereka hendaklah untuk menahan segala pandangan. Ini penting. Pandangan ini terpenting dalam hidup ya. Mata ini paling utama, mata ini ya. Karena dari mata itu akan turun ke hati. Nah, beda kalau kita kelasnya kita seperti para aulia, orang-orang soleh, orang yang punya kedudukan yang uluhiyah, orang yang punya makom khususiyah. Mereka melihatnya sudah lagi tidak menggunakan mata. Tapi kalau kita masih menggunakan mata, kita masih awam, beda kelas dengan mereka. Dzalika asqalahum innallaha khabirun bima yasnaun. Bahwa ketahuilah, karena yang lebih seperti itu, orang-orang yang sudah menjaga pandangannya, maka dia akan mendapatkan keutamaan dan Allah akan menyucikan batinnya. Ini penting. Apa sebab pandangan ini? Jika kita tidak bisa menjaganya, akan berbahaya. Sebab pandangan ini membuat seseorang itu bisa jatuh dalam kehinaan, atau justru orang ini menjadi mulia, tergantung matanya. Jadi manakala mata tersebut digunakan untuk melihat orang ini baik, orang ini mulia, orang ini soleh, orang ini tinggi kedudukannya, orang ini luar biasa, matanya digunakan, hatinya akan semakin bersinar dia. Semakin bersinar, semakin bercahaya, semakin dia mengerti akhlak yang baik, semakin mengerti budi pekerti yang baik. Agak maju ya, agak maju. Belakang sudah penuh. Agak maju. Jadi semakin dia mengerti, semakin mengerti mata ini, semakin dia mengerti, wah ini orang yang baik, ini orang yang mulia, ini orang yang benar, maka dia akan semakin ngerti akhirnya. Nah, kalau orang sudah tidak bisa menggunakan kontrol matanya, berbahaya. Sebagaimana diceritakan, sahabat Rasulullah SAW ini kalau datang di majelis, dia kalau pertama kali datang di majelis itu dia yang nyiapkan semua, karpet disiapkan, sandalnya jamaah itu disiapkan, semua ditata satu persatu, ditata, semuanya ditata, luar biasa. Sehingga kalau pulang dia yang membersihkan tempat majelisnya, dibersihkan masjidnya Rasulullah, dibersihkan semuanya, dan akhirnya tambah hari, dan sahabat ini bergumam, Masya Allah, luar biasa orang ini, luar biasa. Setiap datang pertama kali, kalau pulang terakhir, luar biasa ini orang, istimewa. Sampailah kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sahabat kita fulan ini luar biasa, istimewa, patuhnya luar biasa. Apa kata Rasulullah? Engkau salah. Aku lihat mukanya itu penuh dengan cakar-cakaran setan. Dia dicakar mukanya oleh setan, dia diludahi oleh setan. Ini orang duduk di majelisnya Nabi Muhammad, sholat di belakangnya Rasulullah, salaman bersentuhan dengan kulitnya Nabi Muhammad, mencium bau harumnya Rasulullah, matanya bisa melihat Nabi Muhammad. Tapi kok bisa mukanya diludahi oleh setan, mukanya dibuat cakar-cakaran oleh setan, kok bisa? Kaget para sahabat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang dikatakan Rasulullah kecuali adalah wahyu, ucapan. Enggak mungkin Rasulullah itu ketika berucap ini semaunya, enggak mungkin. Tapi yang kita lihat, dia tata sandal, dia datangnya luar biasa, bahkan fisiknya luar biasa, nunduk di hadapan Nabi Muhammad, nunduk di hadapan para sahabat, duduk diam, enggak ada suaranya. Dia bagian ngatur, tapi kata Rasulullah diludahi oleh setan mukanya, dicakar mukanya oleh setan. Ini orang lihat Nabi Muhammad bisa seperti itu, apa kesalahannya? Tanya para sahabat, kesalahannya apa ya Rasulullah? Dia telah menggunakan matanya, dia menggunakan kedua matanya untuk memandang remeh orang yang lain. Dia merasa lebih mulia daripada orang lain.
Ketika masuk dalam majelis, dia merasa dirinya yang alim, dia merasa dirinya yang soleh, dia merasa dirinya yang lebih mulia daripada yang lainnya. Orang yang semacam ini, walaupun kumpul dengan Nabi, duduk bersama Nabi, tetap mukanya diludahi oleh setan. Nah, apalagi kita, mungkin mimpi aja belum kita sama Nabi, apalagi ya kodok, apalagi sadar dapat melihat Nabi jauh. Kadang-kadang sudah menggunakan mata ini merendahkan orang lain. Waliyadzubillah min dzalik. Untuknya penting kita menjaga kedua mata ini. Jangan kita gunakan mata ini untuk merendahkan orang lain. Jangan gunakan kedua mata ini untuk menilai buruk orang lain. Ma yanfa'. Enggak ada manfaatnya. Kalau ada orang berbuat jelek, silahkan dia berbuat jelek. Hina perilakunya, jangan hina orangnya. Orang kalau sudah menggunakan matanya ini dengan pandangan yang menghinakan orang lain, awas. Lihatlah kisah-kisah Nabi Allah Musa alaihissalam. Ada satu abid di zaman Musa, abid ahli ibadah, 400 tahun dia berpuasa. 400 tahun 400 tahun berpuasa, 400 tahun tahajud, 400 tahun dia uzlah, hanya ibadah kepada Allah. Sampai punya keramat ya. Sampai punya keramatnya dia punya karomah, kemanapun dia ada awan. Maknanya apa? Ada malaikat di atasnya, itu malaikat, ribuan malaikat di atasnya dia, kemanapun. Sampai kayak begitu karomahnya dia. Jadi kemanapun dia berada, jalan kemanapun, di atasnya selalu ada malaikat jalan. Jadi nggak pernah dia terkena sengatan matahari, nggak pernah. Luar biasa, abid ahli ibadah. Suatu ketika di bulan puasa, bulan Ramadan ini bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, ada juga di zaman umat Nabi Allah Musa. Seharusnya bulan puasa ini Allah perintahkan bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun, semuanya mendapatkan kesempatan untuk berpuasa. Nah, ketika di siang hari bulan puasa, si abid ini, ahli ibadah ini, berpapasan dengan orang mabuk, serentengan orang ini, mabuk. Si orang tadi dilihat orang tadi, ada si abid ahli ibadah ini. Ada ahli ibadah, ada orang soleh, ada seorang wali. Apa kata orang yang mabuk tadi? Astaghfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah, aku telah dilihat oleh orang yang soleh ini, malu aku, malu. Akhirnya beliau memalingkan wajahnya. Si abid juga demikian, dia memalingkan wajahnya, dipalingkan juga wajahnya. Akhirnya tidak lama kemudian Allah mentakdir kedua-duanya ini meninggal. Bertatapan sama-sama memalingkan wajah, meninggal kedua-duanya. Begitu meninggal si abid ini dirangkul oleh malaikat, dipeluk oleh malaikat, dikawal oleh malaikat, sebagaimana janji Allah. Orang yang wafat dalam keadaan beribadah, dia soleh, dia setia kepada Allah, dirangkul oleh malaikat, dirangkul sampai kepada surganya Allah, kenikmatan Allah. Ini dimaksud fi manzilatul ula. Jadi manzilah yang pertama yaitu fi makbarah, alam kubur. Nikmat alam kuburnya. Kata Allah, lah, salah ini tempatnya. Ya Allah, salah. Orang yang mabuk di siang hari, masukkan dia di dalam kenikmatanku. Sedangkan abid tadi 400 tahun beribadah kepadaku, azab dia di alam kuburnya. Bingung malaikat. Ini malaikat Raqib dan Atid, Munkar dan Nakir gak paham nih Pak ya. Jadi ada hikmah di sini. Yang pertama, Munkar dan Nakir nggak ngerti, Raqib dan Atid nggak tahu. Yang dilihat hanya secara zahiriyahnya. Orang ahli ibadah, hati yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malaikat nggak ngerti loh. Raqib, Atid yang kemana-mana ikut sama kita, yang nyatat amal baik amal buruk. Wa ma misqala daratin khairayyarah, yang sebiji atom itu tertulis
Munkar dan Nakir, Raqib Atid, nggak ngerti loh. Raqib Atid yang nulis kita itu nggak ngerti loh. Tetap disetorkan amal baiknya. Kata Allah salah malaikat ini. Raqib Atid salah, Munkar Nakir salah. Masukkan ahli ibadah di dalam azabku, yang orang yang asi, ahli maksiat di dalam nikmatku. Tukar, amalannya tukar, kekejian dia, kemaksiatan dia tukar, masukkan ke ahli ibadah, amalannya ahli ibadah masukkan kepada yang mabuk tadi. Apa sebab? Detik-detik terakhir ketika mereka berpapasan saling membuang muka, ahli ibadah ternyata ketika membuang muka mengatakan, sungguh hina orang ini, sungguh jelek orang ini, siang hari nggak puasa malah mabuk, nggak tahu diri, dicaci maki habis dalam hatinya, nggak sampai mulutnya loh ya, cuman hati, nggak sampai keluar dari mulutnya, nggak sampai gawe status loh ini, paham? Ika sampai nulis nang status loh, nang jero hati tok, nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang tahu, nggak sampai nulis mengenai Facebook ya, nggak nulis tuh Instagram, nggak ada yang tahu, terbesit dalam hati, amal ibadahnya diganti oleh Allah. Bayangkan, makanya berhati-hatilah kita menggunakan mata, yang kedua kita menggunakan hati. Hah? Ini 400 tahun Pak ibadah nggak ada artinya di hadapan Allah, manakala kita menggunakan mata kita merendahkan orang lain, merasa lebih mulia daripada orang lain. Faliyadzubillah min dzalik. Umur kita baru berapa, amalan kita baru berapa, sedekah kita baru berapa, kadang kita bisa menilai jelek orang lain. Tugas kita berdakwah sebagaimana ajaran guru-guru kita Habib Umar bin Hafid, ajaran daripada Habib Jamal. Boleh kalian itu mendiskusikan kejelekan orang lain dengan catatan engkau tidak suka dengan perbuatannya, bukan dengan orangnya. Jangan kau sebut-sebut orangnya, jangan kau caci-caci maki orangnya. Enggak seperti itu akhlak Rasulullah, enggak seperti itu akhlak Nabi Muhammad itu. Kalau ada orang berbuat baik, dia ikuti. Ada orang berbuat jelek, dia berusaha bagaimana orang ini berbuat baik. Karena ingat, tujuan Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini mengevakuasi manusia yang semula di neraka, bagaimana dia bisa caranya masuk surga. Bagaimana kita mengawal orang, kita kawal umat manusia sehingga dia bisa menutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Itu tujuan Nabi Muhammad. Bagaimana orang ini meninggalnya husnul khatimah, bagaimana orang ini, semoga orang ini meninggal membawa iman, membawa ridho. Itu keinginan Nabi Muhammad. Bukan orang doa aslah mati lah wes wong iki. Ojo kaya ngono. Ora doakno mati lah wes. Jangan. Rasulullah ini menginginkan semua manusia. Keinginan semua manusia, tidak ada satupun di neraka. Ini keinginan Rasulullah seperti itu. Makanya sampai diceritakan ketika Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu nafa'anallahu bi ulumih. Sayyidina Husain ketika beliau mau dibaiat, beliau mau diangkat jadi presiden ya. Beliau ya qadha bertemu dengan Rasulullah SAW, yang kita yakin Ahlul Bait ini meyakini beliau bertemu dengan Rasulullah dengan para sahabat dalam keadaan jaga. Di situ di sampingnya ada Sayyidah Zainab, sampingnya ada Sayyidah Sukainah. Beliau bertemu dan mengatakan, wahai Husain, malam ini engkau akan berbuka puasa bersama kami di surga. Maknanya apa? Engkau akan dibunuh hari ini. Engkau akan dibunuh oleh orang yang mengkhianatimu, Yazid bin Muawiyah. Akan dikhianati. Jadi akhirnya beliau pun mengatakan, kalau begitu jangan sampai darahku ini mengotori Mekah dan Madinah. Saya akan keluar dari Mekah dan Madinah. Saya nggak mau darahku ini nanti akan tercecer di Mekah. Saya nggak mau. Jangan sampai darahku ini tercecer bertempat di Madinah. Enggak. Saya mau menuju ke jauh, biar darahku ini tidak mengotori tempat yang suci. Bayangkan, kayak begitu.
Di perjalanan beliau itu menangis terus di perjalanan, sampai akhirnya beliau ditegur oleh saudarinya, "Ya Husain, ya ibnu Rasulullah, wahai putranya Rasulullah, wahai kecintaan Nabi Muhammad, kenapa engkau menangis? Apakah engkau tahu apa yang terjadi kepada dirimu?" "Ya, saya tahu, saya akan mati hari ini." "Kenapa engkau menangis? Apa yang membuat engkau menangis? Apakah engkau ini takut mau mati?" "La, bukan." "Terus kenapa engkau menangis?" "Aku menangis karena aku melihat orang-orang masuk neraka gara-gara aku." Bayangkan, nggak mau orang itu masuk neraka gara-gara dirinya. Orang yang menyiksa aku, orang yang menzalimi aku, orang yang membantai aku dan keluarga Rasulullah, mereka akan masuk neraka. Aku tidak mau orang masuk neraka gara-gara aku. Keinginanku orang itu masuk surga gara-gara aku. Ini akhlak nubuwah, ini akhlak kenabian. Bagaimana caranya orang yang mengenal kita masuk surga gara-gara kita, bukan orang yang mengenal kita terus masuk neraka gara-gara kita. Paham maksudnya? Jadi jangan sampai kita di dunia ini orang menyakiti kita, orang memusuhi kita, kita mendoakan kejelekan kepada dia. Bukan thariqah Nabi Muhammad, bukan thariqah para habaib. Hadza thariqatul mahabbah. Ini thariqah kasih sayang, thariqah cinta, yang tidak mengenal keburukan apapun dan tidak menginginkan keburukan siapapun. Berupaya setiap hari, bagaimana caranya orang-orang ini masuk surga gara-gara saya. Orang mendapatkan ridho dari tangan saya, orang mendapatkan kebaikan dari tangan saya. Bukan orang kualat gara-gara saya, bukan orang-orang gara-gara saya orang ini akan celaka, bukan. Tapi ingat, tapi penting diingat, kecemburuan Allah itu sangat tinggi kepada orang-orang yang dicintainya. Allah itu maha cemburu. Kita punya istri, kita punya ibu, kita punya putri, tentu itu ada rasa cemburu. Kalau ibu kita diganggu orang, marah apa tidak? Marah. Kalau guru kita diganggu orang, marah tidak? Marah kita. Cemburu. Ada rasa cemburu. Istri kita diganggu orang, wah, tebas kepalanya, pecahkan kepalanya. Karena apa? Cemburu. Ada rasa marah, cemburu. Ketahuilah, kecemburuan kita kepada istri kita, kecemburuan kita kepada ibu kita, kecemburuan kita kepada anak kita tidak sebanding dengan kecemburuan Allah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai dikatakan di zaman Nabi Allah Musa, dikatakan, "Ya Musa, sampaikan kepada Tuhanmu, sampaikan kepada Tuhanmu, kalau sampai dia tidak mengabulkan doaku, aku ingin menjadi orang yang kaya." Disebutkan dalam tafsir Imam Baghawi, aku menjadi orang yang kaya, aku menjadi orang yang berkecukupan, dan aku ingin mati masuk surga. Aku ingin hidup seenakku di dunia, dan aku ingin hidup kaya raya, dan aku ingin mati masuk surga. Sampaikan kepada Tuhanmu, kalau tidak aku akan menyakiti dia. Kaget Nabiullah Musa. Bagaimana engkau akan menyakiti Allah? Bagaimana engkau akan menyakiti Allah? Gampang. Aku akan sakiti orang-orang yang dicintai oleh Allah seperti menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan coba betapa besar cintanya Allah kepada hamba-hamba yang dicintainya. Dan kita bisa bayangkan bagaimana besarnya cemburunya Allah kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besar rasa cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, tinggi rasa cemburunya Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan manakala kita mendapatkan posisi di hati Nabi Muhammad, aman hidup kita, senang hidup kita, bahagia dunia akhirat. Makanya cari posisi, tempat, perilaku yang kita berada di hati Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Berkhidmahlah kepada umat Rasulullah.
Apa keinginan Nabi Muhammad? Apa yang paling dicintai oleh Rasulullah? Apa yang paling disayangi oleh Rasulullah? Istrinya? Tidak. Anaknya? Tidak. Siapa yang paling dicintai oleh Rasulullah? Detik-detik terakhir yang diucapkan, yang keluar dari lisan Nabi Muhammad. Apa detik-detik terakhir tersebut? Yang keluar dari lisan Nabi Muhammad, tiada lain, ummati, ummati, umatku, umatku. Kita yang disebut oleh Rasulullah, nggak ada yang lain. Nabi Muhammad nggak nyebut istrinya, nggak nyebut anaknya, nggak nyebut semuanya, tidak. Ummati, ummati, umatku, umatku. Udah, nggak ada lain. Dan terakhir Rasulullah berwasiat apa? Allah, Allah fis shalah. Allah, Allah fis shalah. Salat 5 waktu nih. Ini yang paling ditekankan oleh Nabi Muhammad. Yang paling bisa membuat kita menjadi orang yang bermanfaat di dunia sampai akhirat, bukan sedekah kita, bukan ilmu kita, bukan dakwah kita, bukan segala kebaikan kita, melainkan sholat 5 waktu. Ini yang paling diharapkan oleh Nabi Muhammad. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Subuh sholat pada waktunya, duhur, asar, maghrib, isya. Dan guru kita Al-Habib Umar, beliau berwasiat kepada kita, jangan sekali-kali kita sholat 5 waktu kecuali berjamaah. Jangan sekali-kali kita sholat 5 waktu kecuali berjamaah. Dan jangan sampai kita tinggalkan sedekah walaupun 1 rupiah setiap hari. Entah itu 1.000 rupiah, entah itu 500 rupiah. Kalau memang tidak punya apapun, tenaga kita nggak punya, senyuman kita. Dan ini hanya satu-satunya agama. Tidak ada agama manapun, ajaran apapun yang mengatakan senyum itu ibadah. Tidak ada. Hanya umat Islam, hanya umat Nabi Muhammad. Nggak ada yang lainnya. Ada umat yang lain mengatakan sedekah bisa dengan tersenyum, bisa? Ada. Hanya umat Rasulullah SAW. Dan ini adalah rahmatan lil alamin. Siapa rahmatan lil alamin itu? Siapa rahmat lil alamin itu? Siapa? Siapa? Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin. Loh, Islam itu rahmatan lil alamin. Siapa yang dimaksud? Rahmatan lil alamin itu. Rahmat untuk alam semesta itu siapa? Rasulullah. Siapa yang mengganggu Rasulullah? Yang mengganggu rahmatan lil alamin. Siapa yang merendahkan Rasulullah? Berarti dia merendahkan rahmatan lil alamin. Jadi jangan mengatakan kita, bukan kita nggak ada rahmat, kita nggak ada rahmat. Jangan sombong, kita ini thariqah rahmatan lil alamin. Sombong bener kita. Organisasi kita ini organisasi rahmatan lil alamin. Kok sombong bener? Gharib ini. Hati-hati ya. Kita jangan sampai fanatik ya. Al-arabu bi'asabiyati. Jahiliyah itu ya. Orang Arab dulu tuh. Orang Arab dulu tuh jahiliyah. Jahil, juhal, bodoh. Atas apa? Fi ahkami syariah. Atas hukum syariah. Di antaranya apa? Al-arabu bi'asabiyati. Orang Arab karena kefanatikan, fanatik. Orang yang sudah fanatik, merasa dirinya mulia, ya kayak begitu, merendahkan orang lain. Dia yang mulia, orang lain itu jelek. Nggak ada Nabi Muhammad seperti itu. Thariqah kita Ahlul Bait, thariqah kita para habaib, thariqah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengenal fanatik. Gak mengenal fanatik lah, ada juhal, jahiliyah, orang-orang yang tersesat. Faliyadzubillah min dzalik. Rahmatan lil alamin adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah untuknya penting kita pahami bahwa manakala di hati kita ada rahmatan lil alamin, kita akan mencintai orang lain melebihi daripada diri kita sendiri. Itu rahmatan lil alamin.
Sampai kita? Nggak ada yang sampai. Hah? Kita belum sampai. Kira-kira kita dibandingkan Nabi Muhammad, kalau mau cara ngukur gampangnya begini ya, Rasulullah siap mati untuk kita, Rasulullah siap kelaparan untuk kita, Rasulullah siap apapun untuk kita. Bahkan rasa sakit sakaratul maut kita ditanggung oleh Nabi Muhammad. Ada yang rahmatan lil alamin selain Rasulullah? Tidak ada. Rahmatan lil alamin itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad bukan rahmatan lil alamin. Kita lebih cinta sepeda motor kita daripada Nabi Muhammad. Itu iman kita. Kita lebih cinta sandal kita daripada Nabi Muhammad. Kalau mau tolak ukur iman kita tuh kayak apa? Kira-kira dulu di Denmark Nabi Muhammad digambar seperti karikatur. Marah nggak kita? Berapa hari marahnya? Sejam, 2 jam, atau pas pertama kali lihat postingan marah. Setelah itu kemana? Lali, ketemu koncone, lali. Ada kegiatan, lupa. Itu iman kita. Jadi jangan kita merasa kita ini rahmatan lil alamin. Bahaya Pak. Jangan merasa diri kita itu mulia. Makanya hati-hati ya. Pengajian yang mengajarkan diri kita mulia, orang lain tidak mulia, hati-hati, Anda di bawah jurang kesesatan. Merasa dirinya mulia, orang lain tidak, Anda di bawah jurang kesesatan. Thariqahnya Nabi Muhammad itu mengevaluasi diri, bukan mengevaluasi orang lain. Mencari aib yang ada di dalam diri kita, bukan mengkoreksi aib orang lain. Jadi setiap hari kita bisa evaluasi, tambah hari tambah soleh, tambah hari kita tambah bisa memperbaiki diri, bukan merasa diri kita ini yang paling mulia. Makanya ada beberapa orang-orang yang sombong mengatakan Islam yang ada di Indonesia ini Islam yang paling hebat, yang paling indah. Sekarang saya mau tanya ya, di Jepang itu ya, di Jepang, orang di Jepang itu masjid cuma ada di 2 kota. Dan tempatnya tertutup, nggak seperti ini, nggak seperti kota, bangunan kota, dibuat sholat Jumat. Satu negara itu cuma ada 2 masjidnya, satu negara. Jadi kalau orang mau Jumatan itu berangkatnya jam 8 pagi, jam 7 pagi berangkatnya dari kotanya sampai menuju ke tempat masjid menggunakan kereta super cepat 600 km per jam, 400 km per jam. Jadi menuju dari rumahnya sampai ke masjid itu ada yang sampai 1000 kilo. Tapi mereka nggak pernah ngeklaim Islam kita yang paling kuat, Islam kita yang paling bagus. Karena kita kalau sholat Jumat 4 jam perjalanan, 5 jam perjalanan. Ada orang Jepang mengatakan Islam kita yang paling bagus, Islam kita yang paling indah. Ada kayak begitu. Hati-hati loh Pak. Ini ajaran orang yang berbahaya loh ini, fanatik ini. Nggak ada Islam seperti kita. Tak nanda nih ya, Islam Indonesia. Jumatan loh, Jumatan ya, Jumatan. Wong teplek loh saya akeh. Paham? Ini Jumatan udah towak sak pirang-pirang. Yo ngakune ya Islam pisan. Itu wajah Islam. Apa sebab? Karena nggak diajarkan. Jangan merasa dirimu mulia. Orang kalau sudah tidak merasa dirinya mulia, dia akan bisa memperbaiki diri. Jadi jangan salah ya. Orang kalau sudah memuji-muji kita ini, berarti orang yang cinta. Nggak salah loh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, orang yang memuji kita itu orang yang memuji aku seperti dia telah mengusap kotoran di mukaku. Orang kalau udah muji-muji aku, dipuji-puji, orang ini baik, orang ini mulia, orang ini soleh di hadapan kita, apalagi orang ngajak merasa dirinya mulia bareng-bareng. Hanya thariqatul iblis. Itu thariqahnya iblis ini. Hati-hati, diajak fanatik, diajak merasa dirinya yang paling mulia, enggak ada. Saya mendengar cerita para habaib, cerita para kiai, lihat tawadhu, mutawadhi'in. Tahu ceritanya Mbah Hamid Pasuruan itu? Mbah Hamid Pasuruan itu ditanya, Mbah Hamid, panjenengan ngaji kepada siapa? Guru saya Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf. Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf.
Itu gurunya panjenengan. Iya, ruhan, ruhku, batinku, dohiriyahku, saya berkiblat kepada Habib Ja'far bin Syekhon. Saya belajar fikih dari beliau, saya belajar nahwu dari beliau, saya belajar tajwid dari beliau. Semua ilmuku berasal dari Habib Ja'far bin Syekhon. Ditanya, wajahnya Habib Ja'far itu bagaimana? Nangis beliau. Gimana wajah Habib Ja'far? Saya nggak tahu. Loh, belajar tahunan? Iya, belajar tahunan. Tapi saya nggak pernah lihat wajahnya Habib Ja'far. Jadi diajar non dulu terus ini. Oh, coba tiru. Gak goblok kabeh sih tenan. Awak-awak tiru-tiru. Nggak bisa. Kayak Hamid itu wali, Habib Ja'far juga wali. Podo wali nih nyambung hati ke hati. Kita masih kelasnya dengan mata, nggak bisa. Nah, mereka itu kayak begitu thariqahnya. Saya ini adalah murid yang salah. Saya ini adalah murid yang tidak sepadan. Sampai dikubur. Mbah Hamid loh, kuburannya pertama kali dimakamkan di sampingnya Habib Ja'far. Keesokan harinya geser sendiri Pak kuburannya. Enggak mau dijajarin sampai gurunya, enggak gelem. Saking tawaduknya Mbah Hamid Pasuruan. Kayak begitu. Thariqah kita tuh merasa diri kita hina. Jangan merasa diri kita mulia. Faliyadzubillah min dzalik. Orang sudah merasa dirinya mulia, dia enggak akan mendapatkan kesempatan baik di dunia ini. Sampai Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, barang siapa merasa dirinya mulia, maka dia di bawah murkanya Allah. Dan barang siapa merasa dirinya hina, berarti dia di bawah ridhonya Allah. Dan ini nggak bisa dipolitisir ya Pak ya. Ini nggak bisa dipolitisir. Hati-hati, nggak bisa dipolitisir. Saya ini berpakaian tawadhu, nggak bisa. Di dalam Bidayatul Hidayah itu diceritakan banyak ahli ilm, ahli hukama, ahli abid dia dibelenggu oleh iblis gara-gara dia merasa dirinya tawadhu. Gimana maksudnya? Dia ini seorang ulama, dia ini seorang alim. Ketika di perkumpulan para ulama, para alim, dia bertempat di depan, para kiai, para habaib di depan, tapi dia duduk di belakang. Dia duduk di belakang dan dia memvonis dirinya adalah orang yang tawadhu. Saya ini duduk di belakang, harusnya saya itu duduknya di depan, bukan di belakang. Kayak gitu nih orang digoda bisa-bisa oleh iblis, dia dihinakan oleh iblis, menyangka dirinya tawadhu, merasa dirinya tawadhu. Orang sombongnya sombong, iblisnya iblis, ngerosone awake kita tawadhu. Hati-hati. Makanya kita di dalam majelis ini kita tazkiyatun nufus dulu. Kita bentengi dulu pemikiran kita. Kita bentengi dulu hati kita. Jangan sampai kita itu merasa orang yang mulia. Jangan sampai kita itu merasa orang yang lebih agung daripada orang yang lain. Kita nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menetapkan, meneguhkan hati kita di thariqahnya para kiai, di hatinya para habaib, para ahli baitnya Nabi Muhammad, sehingga Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Allah tutup usia kita dengan Allah ridha kepada kita, dan Allah tutup usia kita dengan memaafkan segala dosa-dosa kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man habibana Umar bin Habibina wa 'ala man habibana Ahmad wa habibina Ahmad wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Al-Maghdubi 'alaihim wal-dhalin.